ya kan? Hmm. Itu beneran ya. Makanya saya bilang, buktikan. Saya kasih 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Muhammad punya titik. Saya kasih 1 miliar, ini bukan penistaan agama, tapi saya lagi mau ngajari Anda ya, antara teks, konteks, dan kultur ya. Karena orang Islam kan nanya, buktikan Yesus Tuhan. Kalau ada perkataan Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Sekarang pertanyaannya, buktikan Muhammad punya titik. Saya kasih 1 miliar. Duitnya ada, jangan bilang nggak ada duitnya. Ya pun. Iya. Ini ada Gabriel Garcia, silakan siap-siap melolong. Gabriel Garcia, siap. Au. Lagi Christian, silakan siap-siap melolong. Mana Christian? Awo. Halo. Ya, saya kira mau melolong. No, bukan. Udah saya remove aja tuh. Lanjut. Saya kenal Pak Yosef nih sudah dari zaman dulu ya, zamannya Facebook dulu. Cuman saya nggak pernah kena pemuka. Cuma saya senang channelnya Pak Paul ini. Luar biasa. Dari dulu saya udah nyari akunnya Facebooknya hilang terus. Hilang di sama Menkominfo. Saya yakin polisi juga dapat data saya dari Facebook karena saya pernah submit KTP sama paspor di Facebook. Oh, saya juga demikian. Saya kan juga debater, kebetulan debater juga. Saya cuma mungkin share aja ya. Cuma sebagian. Saya pernah tanya sama orang Muslim Islam bahwa Muhammad itu modusnya menikah itu karena tidak punya anak. Ya. Anak-anak yang lahir pun mati. Dan anak yang tersisa pun itu anak dari yang istri pertama itu siapa namanya? Lupa ya. Anak yang pertama itu anak istri dari pertama itu loh, istri ya. Khadijah. Itu pun kan istri janda 3 kali. Kemungkinan besar itu tante girang kan itu kan memang suami yang lalu lah gitu loh. Jadi kemungkinan besar Nabi Muhammad itu tidak punya anak. Mohon petunjuk tuh. Apa benar itu? Ya. Tapi saya rasa itu akurat kok. Saya kan sering bilang Muhammad itu nggak punya anak, nggak punya titik. Terus orang kan jawab, itu punya anak, itu bukan anaknya dia, itu anak sahabatnya. Lo dari mana tahu Pak? Lo anak sahabatnya nitip, ya kan? Muhammad itu nggak punya anak. Lalu gimana Pak? Istrinya kan ya, istrinya ngomong di hadis ada ya, Aisyah bilang, saya tidak pernah melihat kemaluan baginda Nabi. Bagaimana bisa nggak pernah lihat? Ya soalnya gelap-gelap bukan. Nah, ya kan? Itu beneran ya. Makanya saya bilang, buktikan. Saya kasih 1 miliar kalau ada yang bisa membuktikan bahwa Muhammad punya titik. Saya kasih 1 miliar, ini bukan penistaan agama, tapi saya lagi mau ngajari Anda ya, antara teks, konteks, dan kultur ya. Karena orang Islam kan nanya, buktikan Yesus Tuhan. Kalau ada perkataan Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Sekarang pertanyaannya, buktikan Muhammad punya titik. Saya kasih 1 miliar. Duitnya ada, jangan bilang nggak ada duitnya. Ya pun. Iya. Serem. Itu aja, saya rasa mungkin itu saya share itu aja. Itu masalahnya susah untuk membuktikan Muhammad punya titik itu nggak ada, mustahil, yang mustahil. Mustahil. Lanjut Pak Paul. Ya lanjut ya. Sukses selalu. Ya. Tapi ini 5 menit lagi saya harus jalan. Pak, kita mau teruskan atau gimana? Kalau mau teruskan saya sambil jalan sambil bisa ikutin ya. Sambil bisa ikutin. Pak Putih, Pak Santiamar yang jadi moderator ya. Boleh. Nanti kita selesai mau jam 6, jam setengah 7 paling lambat ya. Saya sih paling setengah jam 40 menit perginya.
Enggak, oh sorry, saya sampai malam ya. Jadi mau selesaikan aja deh. Saya sampai malam, saya lupa ini hari ini, saya 2 jam perginya. Saya langsung sambil jalan ini. Oke, sebentar. Ini padahal udah 2,4K loh ini yang ini loh. 2,4K. Ini teman-teman, kalau saya sempat saya ikut ngomong ya. Saya ikut ngomong, tapi kelihatannya agak sulit ini. Karena ini. Oke, lanjut dulu. Siapa nih? Pak Paul. Ya, Pak Santi Amar. Ya, jadi terima kasih Pak Paul, juga teman-teman yang ada di Zoom hari ini. Jadi mungkin orang bertanya, ini Pak Paul Nabi ke-26 kok ngomongnya begitu ya? Orang mungkin mengatakan tanda kutip kasar lah, tidak inilah. Nah, kenapa gitu? Hanya Pak Paul sendiri yang tahu dan Tuhan ya. Tapi kita dapat menduga, kalau saya berpikir positif, hanya dengan cara begitu dan keyakinan beliau, ya, orang-orang yang dikritik oleh beliau dengan keras itu supaya tahu diri gitu, ya, tahu mengakui kesalahan yang gak usah munafik, memang begitu adanya, bukan kita ditambah-tambahin, bukan dikurang-kurangin, dan beliau bisa bertanggungjawabkan, ya kan? Jadi itu satu sisi. Nah, artinya apa? Motif beliau itu adalah ingin ada perubahan, ingin kebenaran itu ditegakkan. Cuma caranya beliau begitu. Coba meneh. Lanjut. Nah, saya kalau perspektif saya mengenai ini Islam ya, bukan Muslim loh ya, Islam. Kalau Muslim kan orangnya, Islam ajarannya itu beda. Saya bukan mengkritik, bukan juga dituduh menista, bukan. Semua tahu ya ajaran Al-Quran itu apa, hadis itu apa. Ya, Al-Quran diklaim turunan firman Allah, itu diklaim. Hadis itu siapa yang nulis? Nah, yang kita pertanyakan adalah, dan semua orang mengakui ada ajaran-ajaran yang kontradiktif di situ, ya, membunuhlah inilah apa segala macam ada dihalalkan. Jadi kalau misalnya ada penganut agama Islam yang melakukan itu, justru itu dia itu apa Muslim yang sesungguhnya gitu. Kalau dia nggak lakukan itu bukan Muslim. Maka dari itu kita nggak usah heran. Kalau bagi saya dan keyakinan saya, dan saya meyakini bahwa kita ini sekarang ada dalam perang kosmik, bukan sekarang, dulu, sekarang, dan sampai nanti hari penghakiman itu kita tetap dalam perang kosmik. Mau secara fisik, secara pikiran, itu kita tetap bertempur itu. Dan sasarannya adalah kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bukan mencari salib, ya, tapi kita memikul salib kita, dan kita ini punya salib masing-masing loh. Tapi jangan cari salib. Nah, jadi saya punya keyakinan itu di dalam perjuangan kita menyatakan kebenaran ini dengan cara yang berbeda-beda, ya, bukan berarti menghalalkan segala cara, tidak. Ya, latar belakangnya, harus dengan begini, baru bisa ada perubahan dan dimeyakininya. Nah, oleh karena itu, teman-teman di dalam menggunakan istilah-istilah juga, dan ada juga kamus-kamus ya, atau kamus, bahasa Indonesia juga mendefinisikan suatu definisi apa perkataan itu tidak pas gitu, berpihak. Contoh, murtadin. Saya mau tanya teman-teman, apa artinya murtadin? Masa seorang yang non-Kristen, saya tidak menyebut agama atau Muslim lah, ya, Islam, masuk ke agama Kristen, kita jangan ikut-ikutan menyebut mereka itu murtadin. Jangan. Murtadin itu artinya apa? Meninggalkan atau ingkar terhadap ajaran Islam dan mengikuti ajaran lain. Itu definisi daripada kamus besar bahasa Indonesia, itu definisi yang salah. Kalau menurut kita murtadin, jangan kita ikut-ikutan sebut murtadin, bukan murtadin. Dia telah menemukan jalan hidupnya, dia telah menemukan keselamatannya. Itu yang kita harus kita katakan, jangan ikut-ikutan menyebut murtadin. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya ke depan, ya, sehingga ada perubahan di Indonesia ini dari pola mindset para pejabat, para petinggi, ya, juga para pengajar-pengabar atau ustadz-ustadz ini. Nah, seperti misalnya Bapak Quraisy Shihab, salut kita melihat beliau. Tetapi Bapak Quraisy Shihab juga hanya menceritakan yang baik-baik saja dari Al-Quran itu, ayat-ayat yang baik-baik. Coba dia cerita semuanya lah, seperti Kiai Haji Syukur ya, yang dari Cirebon itu ngomong apa adanya dia, ngomong apa adanya, sebutkan bahwa di Quran ini begini-begini sehingga umat itu tidak tertipu.
dan terbuka matanya. Kenapa? Di mereka ini tidak boleh bertanya, Pak. Nggak boleh bertanya. Haram hukumnya. Kalau dia bilang haram, udah mengkerut. Nah, istilah haram ini yang dipakai senjata oleh MUI dan lain sebagainya. Itu dari saya sebagai sharing kepada teman-teman, bukan menggurui tapi sharing, bisa juga dikritik atau ditambahin. Terima kasih. Lanjut, Pak.